dari kelompok 12 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul laporan analisis prinsip etika menurut Immanuel Kant dan Confucius dalam membangun sikap etika. Dan itu pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami. Saya sendiri Rosa Manin, saya Sauli, saya dari Sudari. Di sini kami akan membahas dua poin, yaitu yang pertama analisis prinsip etika menurut Immanuel Kant, dan kami memilih yang kedua itu analisis satu kasus korupsi nyata di Indonesia menurut pandangan Immanuel Kant dan Confucius. Baik, saja langsung pada pertama, yaitu analisis prinsip etika menurut Immanuel Kant dan Confucius. Yang pertama, menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant itu menyumbangkan teori deontologis yang menilai tindakan moral berdasarkan niat dan kewajiban, bukan dari akibat atau hasil yang diperoleh. Menurut Kant, moralitas sejati tidak diukur dari manfaat atau kebahagiaan yang timbul, tetapi dari kesadaran seseorang untuk bertindak sesuai dengan hukum moral yang bersifat universal dan tata mereka. Nah, dalam konteks pendidikan anti korupsi, prinsip Kant ini menuntut mahasiswa untuk bertindak berdasarkan kesadaran moral, bukan hanya karena takut atau kena sanksi. Misalnya, seorang mahasiswa tidak boleh menyontek bukan karena takut dihukum, tetapi karena ia tahu bahwa menyontek itu bertentangan dengan kejujuran dan kewajiban moralnya sebagai pelajar. Yang berikut menurut prinsip Confucius. Confucius menempatkan moralitas sebagai inti kehidupan sosial dan politik. Filsuf ini beranggapan bahwa masyarakat yang baik hanya dapat dibangun melalui individu-individu yang bermoral. Nah, dalam filsuf Confucius menerapkan 5 nilai, yaitu yang pertama nilai Ren, yang berarti kemanusiaan. Yang berikut itu nilai Yi, keadilan dan kebenaran moral. Yang ketiga nilai Li, itu kesopanan, tatanan dan norma sosial yang menjaga keharmonisan. Yang keempat Si, yaitu kebijaksanaan untuk menilai baik dan buruk. Yang kelima Zin, atau kejujuran dan dapat dipercaya. Dan kelima nilai itu membentuk dasar moral seorang manusia yang ideal yang disebut junsi, yaitu orang yang berbudi luhur. Menurut Confucius, seorang junsi selalu menempatkan moralitas di atas keuntungan pribadi dan senantiasa menjaga hubungan sosial dan keadilan dan kesopanan. Sebaliknya, orang yang hanya mementingkan diri sendiri disebut Xiaoren, yaitu manusia rendah moral yang egois dan serakah. Yang berikut hubungan prinsip etika menurut Immanuel Kant dan Confucius dalam menghadapi anti korupsi atau terhadap sikap anti korupsi. Meskipun kedua tokoh ini dari budaya yang berbeda, tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam menolak tindakan korupsi. Keduanya menempatkan moralitas sebagai inti perilaku manusia dalam menilai korupsi sebagai tindakan bermoral karena merusak keadilan, kemanusiaan, dan kepercayaan sosial. Menurut Kantian, korupsi ditolak karena melanggar kategori imperatif. Jika korupsi dijadikan sebagai kebiasaan umum, maka sistem hukum dan sosial akan runtuh. Selain itu, korupsi juga menginstrumentalisasi manusia untuk keuntungan pribadi, bertentangan dengan prinsip menghormati manusia sebagai tujuan. Jadi, mahasiswa yang memahami etika akan menyadari bahwa segala bentuk kecurangan sekecil apapun adalah bentuk pelanggaran moral yang harus ditolak secara sadar. Sementara dari etika Confucius, korupsi dianggap bertentangan dengan nilai Ren, Yi, dan Xin, di mana tindakan korupsi menunjukkan kurangnya empati terhadap penderitaan orang lain dan mengabaikan keadilan serta kejujuran. Dalam masyarakat Confucius, keharmonisan sosial bergantung pada saling percaya, saling menghormati,
Ketika korupsi itu terjadi, keharmonisan ini hancur dan masyarakat kehilangan arah moral. Yang berikut itu analisis kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya. Baik, kita akan masuk pada materi yang berikut, yaitu tentang menganalisis kasus korupsi di Indonesia. Nah, di sini kasus korupsi yang kami ambil yaitu kasus korupsi EKTP yang terjadi dalam proyek pengadaan sistem identitas elektronik nasional pada tahun 2011 sampai tahun 2012 dengan nilai proyek sekitar 5,9 triliun rupiah. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ditemukan adanya penggelembungan anggaran. Nah, di sini pembagian dana korupsi kepada sejumlah pejabat dan anggota DPR. Akibatnya negara mengalami kerugian lebih dari 2,3 triliun. Nah, salah satu tokoh yang terbukti terlibat dalam kasus ini adalah Setia Novanto. Nah, Setia Novanto ini merupakan mantan Ketua DPR Republik Indonesia. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Nah, selain penjara, ia juga didenda 500 juta rupiah. Nah, selain itu, sejumlah pejabat lain yang juga dijerat dalam kasus ini. Proyek yang seharusnya bermanfaat bagi seluruh rakyat justru menjadi ajang yang memperkaya diri dan kelompok tertentu. Salah satu kasus ini tidak hanya mencerminkan kegagalan moral dari individu, tetapi juga menunjukkan lemahnya integritas dan juga tanggung jawab dari pejabat publik tersebut. Nah, untuk memahami lebih dalam angka persoalan etis dari tindakan korupsi ini, kita dapat membahas yang pertama, mengapa tindakan tersebut melanggar prinsip etika. Nah, menurut etika Kant, menilai moralitas suatu tindakan bukan hanya dari hasilnya, melainkan dari niat dan juga kewajiban moral yang melandasi tindakan tersebut. Nah, ia memperkenalkan prinsip imperatif moralis, yaitu pedoman moral yang berlaku secara universal. Nah, prinsip dasarnya begini: bertindaklah hanya menurut asas yang olehnya engkau dapat sekaligus menghendaki bahwa asas itu menjadi hukum universal. Artinya, seorang harus bertindak berdasarkan prinsip yang bisa diterapkan untuk semua orang tanpa menimbulkan kontradiksi moral. Nah, dalam konteks kasus korupsi EKTP ini, tindakan korupsi jelas melanggar prinsip etika dan keadilan sendiri. Kenapa? Karena tidak berlandaskan pada kewajiban moral. Nah, seorang pejabat publik memiliki kewajiban moral untuk melayani masyarakat dan mengelola uang negara dengan jujur. Nah, namun dalam kasus ini, pejabat justru menyalahgunakan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Yang kedua itu tidak dapat dijadikan hukum universal. Nah, jika semua orang menurut tindakan korupsi, maka sistem pemerintahan akan hancur karena hilangnya kepercayaan dan juga keadilan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan manusia sebagai alat. Kan menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan atau end in itself, bukan sekedar sarana atau means untuk mencapai kepentingan pribadi. Nah, para pelaku korupsi ini menjadikan rakyat sebagai alat untuk memperkaya diri, sehingga merendahkan martabat manusia. Yang kedua yaitu menurut etika Konfusianisme. Etika Konfusianisme berakar pada nilai-nilai moral, keharmonisan dan tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Nah, dalam ajaran Konfusius ini, tindakan yang bermoral harus didasari oleh 5 nilai utama yang disebut Wucha. Nah, yang pertama yaitu Ren, kemanusiaan dan kasih sayang kepada sesama. Dan yang kedua yaitu keadilan dan kebenaran moral atau Yi. Yang ketiga Ni, yaitu kepatutan dan kesopanan dalam bertindak. Dan yang keempat, kebijaksanaan dalam membedakan benar dan salah. Dan yang kelima yaitu kejujuran dan dapat dipercaya.
kasus korupsi EKTP melanggar semua nilai ini. Dari 5 nilai ini, kasus korupsi EKTP melanggar. Nah, kenapa kami mengatakan begitu? Karena yang pertama itu tidak menunjukkan rasa belas kasih terhadap masyarakat yang dirugikan. Dan yang kedua, karena menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, bukan keadilan sosial. Yang ketiga, karena perilaku korupsi tidak sesuai dengan keputusan moral seorang pejabat publik. Dan yang terakhir, karena mengkhianati kepercayaan rakyat. Dan materi selanjutnya saya berikan kepada teman-teman saya. Yang kedua, bagaimana seharusnya seorang beretika menjadi kedua tokoh tersebut. Yang pertama, menurut etika yang diharapkan. Dalam etikatan, seorang harus bertindak berdasarkan kewajiban moral, bukan berdasarkan hasil yang diharapkan. Nah, dengan demikian, seorang pejabat publik yang beretika seharusnya menjadi yang pertama, melaksanakan tugas karena kewajiban, bukan karena imbalan atau keuntungan pribadi. Yang kedua, menjunjung kejujuran dan integritas sebagai prinsip universal dalam setiap keputusan. Yang ketiga, menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan diri sendiri. Yang keempat, menolak segala bentuk penyimpangan atau gratifikasi walaupun memiliki peluang atau tekanan politik. Kan menegaskan bahwa nilai moral tetap pada bold will, yaitu kehendak baik atau bertindak sesuai kewajiban moral. Seorang pejabat yang memegang prinsip ini tidak akan tergoda oleh kekayaan atau kekuasaan, karena baginya moralitas lebih tinggi daripada keuntungan pribadi. Yang kedua, menurut etika Konfusianisme. Dalam pandangan Konfusius, seorang yang beretika harus berusaha menjadi junzi. Junzi yaitu pribadi yang berbudi luhur, jujur, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Ciri-ciri junzi antara lain: yang pertama, kemanusiaan atau relasi, berempati dengan dan menempatkan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, keadilan atau yield, melakukan hal yang benar meskipun sulit atau berisiko. Yang ketiga, kepatutan atau li, yaitu menghormati norma dan etika dalam setiap peran sosial. Yang keempat, kejujuran atau syir, yaitu tindakan menipu atau mencari kepercayaan orang lain. Dan yang kelima, menjadi teladan moral bagi masyarakat. Dalam Konfusianisme, pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Seorang pejabat publik yang mengikuti nilai-nilai Konfusianisme akan menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab, kesederhanaan, dan kejujuran, karena ia sadar bahwa perilaku akan menentukan moral masyarakat di bawahnya. Dan poin berikutnya yaitu nilai moral yang bisa dipetik oleh mahasiswa dan masyarakat ini dalam kedua tokoh tersebut. Yang pertama, itu bagi mahasiswa, kejujuran sebagai dasar moralitas. Nah, mahasiswa harus menanamkan kejujuran dalam hal kecil, seperti dalam ujian, penelitian, maupun organisasi. Tindakan curang sekecil apapun merupakan awal dari perilaku korup di masa depan. Yang kedua, disiplin dan tanggung jawab, menjalankan kewajiban akademik dengan sungguh-sungguh, mencerminkan moral gantian, yaitu bertindak karena kewajiban bukan karena imbalan. Yang ketiga, menjadi agen perubahan moral. Nah, mahasiswa sebagai generasi terdidik harus menjadi contoh perilaku etis di masyarakat. Yang keempat, berpikir kritis terhadap ketidakadilan. Seperti diajarkan Konfusius tentang mahasiswa harus berani menolak ketidakbenaran walaupun itu sulit. Dengan meneladani nilai dan goodwill, mahasiswa dapat membentuk karakter yang berintegrasi tinggi dan menjadi calon pemimpin yang beretika di masa depan. Yang kedua, bagi masyarakat, tindakan permisif terhadap korupsi, masyarakat harus berani menolak dan melakukan praktik korupsi sekecil apapun. Yang kedua, menumbuhkan budaya jujur dan tanggung jawab. Nah, setiap individu berperan menjaga nilai moral dan di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, meneladani pemimpin yang bermoral. Dalam pandangan Konfusius ini, masyarakat yang lahir dari pemimpin yang beretika. Oleh karena itu, mereka perlu memilih mendukung pemimpin
Yang keempat, menjaga harmoni sosial. Korupsi tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan sosial. Maka, masyarakat saling mendukung dalam menjaga nilai-nilai moral dan etika publik. Nah, nilai moral yang dapat dipetik adalah bahwa etika bukan hanya teori, tetapi panduan hidup yang nyata. Baik Kant maupun Confucius mengajarkan bahwa kejujuran dan tanggung jawab dan kemanusiaan adalah dasar kehidupan moral yang jika diterapkan akan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan beradab.